ini, Guru Yulis akan mengajarkan materi tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 pembelajaran keempat. Namun, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini? Bu Lili selalu berharap kalian tetap semangat dan menjaga kesehatan agar kita bisa belajar bersama. Nah, dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, pembelajaran keempat, jenis usaha masyarakat Indonesia. Muatan pembelajaran antara lain sebagai berikut. Ada PPKN, ada Bahasa Indonesia, dan juga ada IPS. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati bacaan, siswa mampu menjelaskan jenis-jenis usaha masyarakat dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi keberagaman sosial di lingkungan sekitarnya berdasarkan jenis usaha. Yang ketiga, melalui kegiatan menulis, siswa dapat menyatakan sikapnya terhadap keberagaman jenis usaha dari keluarga, teman-teman sekelasnya. Nah, setelah tujuan pembelajaran, kita akan masuk di materi pembelajaran. Sebelum masuk ke pembelajaran keempat, kita ulas dulu yuk pembelajaran ketiga. Dalam pembelajaran ketiga, disebutkan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan dalam usaha pertanian. Bagaimana dengan jenis usaha lain? Nah, sekarang kita masuk di pembelajaran ketiga. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada juga usaha yang menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. Yang pertama yaitu perindustrian. Ada yang tahu pengertian perindustrian? Nah, bagus sekali. Pengertian perindustrian adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Perindustrian itu ada dua jenis, yaitu industri besar dan industri kecil. Industri besar ada yang tahu pengertiannya? Ya, bagus sekali. Industri besar adalah industri yang menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah besar. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah kecil. Contoh industri kecil antara lain perajin mebel, pembuat tahu atau tempe, dan perajin keramik. Contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Nah, ini Bu Guru paparkan gambar perindustrian. Bisa dilihat ya anak-anak, gambar yang pertama itu adalah pengrajin mebel. Gambar yang kedua itu adalah industri mobil. Bisa dipahami ya? Sekarang yang kedua yaitu perdagangan. Ada yang tahu pengertian perdagangan? Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik.
Perdagangan membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjual ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Nah, ini Ibu tampilkan gambar perdagangan. Bisa dilihat ya. Yang pertama yaitu kegiatan jual beli di pasar antara pembeli dengan penjual. Yang kedua yaitu orang berbelanja di toko swalayan. Bisa dipahami? Yang ketiga yaitu jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen meskipun tidak menghasilkan barang, seperti misalnya industri konveksi yang menghasilkan pakaian. Usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerja yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Nah, ini Ibu telah paparkan gambar jenis usaha jasa. Yang pertama yaitu dokter memeriksa pasien. Yang kedua adalah guru mengajar siswanya. Bisa diamati anak-anak? Nah, setelah itu, kamu telah membaca teks jenis usaha masyarakat Indonesia. Temukan pengertian dan ciri-ciri dari setiap jenis usaha. Tulislah pada peta pikiran berikut. Jenis usaha masyarakat Indonesia itu ada berapa anak-anak? Ya, jenis usaha masyarakat Indonesia itu ada 3. Yang pertama, perindustrian. Apa pengertian perindustrian? Perindustrian adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Misalnya, mesin. Ada yang tahu ciri-cirinya? Memiliki modal besar, tenaga kerja handal, mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Berusaha menghasilkan produk yang berkualitas, menyediakan layanan purna jual. Yang kedua yaitu perdagangan. Ada yang tahu pengertian perdagangan? Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Ciri-cirinya mempunyai tempat penyimpanan barang yang dibeli dari produsen sebelum dijual lagi kepada pengguna. Pengemas barang dagangan dengan baik dan menarik bagi konsumen. Menyediakan kemudahan layanan bagi konsumen dalam memperoleh dan membayar barang dagangan. Yang ketiga yaitu jasa. Apa pengertian jasa? Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Ciri-ciri jasa mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen, membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan, menjaga loyalitas atau kesetiaan pelanggan. Nah, setelah Bu Guru jelaskan tentang jenis usaha masyarakat Indonesia, tugas kalian di rumah adalah buka buku siswa tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 pembelajaran 4 halaman 32. Setelah itu tugas dikumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing ya. Demikian materi yang bisa Budi sampaikan untuk kalian. Semoga materi yang Budi sampaikan bisa bermanfaat untuk dirimu. Hari ini kita telah belajar tentang jenis usaha masyarakat Indonesia. Apabila dalam menyampaikan materi ada tutur kata tulis yang kurang berkenan, Budi mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum